Di depan kita ini adalah tanaman padi mekongga. Bagaimana caranya supaya tanaman ini bisa tumbuh 3 kali lebih cepat daripada tanaman yang lain? Nah, untuk mempercepat pertumbuhan tanaman ini, kita memerlukan nutrisi yang tepat dan memperhatikan kesehatan tanaman. Kalau tanaman tidak sehat, pertumbuhannya malah akan lambat. Jadi, apa rahasianya? Mari kita bahas lebih dalam. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Kali ini, kita akan membahas cara mempercepat pertumbuhan tanaman padi mekongga 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan padi biasa. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat seputar dunia pertanian padi dari kami. Oke, untuk meningkatkan hasil panen, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, mulai dari pemilihan bibit, perawatan, hingga pemupukan yang tepat. Banyak petani yang hanya mengomentari hasil panen tetangga tanpa benar-benar mencoba belajar bagaimana cara memperbaiki hasil panen mereka sendiri. Nah, bagi kalian yang ingin belajar lebih dalam, simak video ini sampai selesai. Bibit berkualitas merupakan langkah pertama untuk mendapatkan hasil panen yang optimal. Bibit padi mekongga memiliki potensi tumbuh yang cepat dan hasil panen yang melimpah. Pastikan memilih bibit yang sehat dan bebas dari penyakit. Untuk pemindahan bibit, pastikan pindah bibit setelah berumur 16 hingga 20 hari setelah semai. Umur bibit yang terlalu tua akan meningkatkan tingkat stres dan mempengaruhi produksi anakan. Lalu untuk pengairan tanaman, lakukan pengairan secara bertahap untuk memberikan kesempatan akar tumbuh dengan baik dan mencegah keracunan zat besi pada tanah. Untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, kita harus memastikan nutrisi yang kita berikan sudah tepat. Berikut ini adalah beberapa nutrisi yang bisa kita gunakan. Pertama, pupuk NPK 16-16-16. Pupuk ini kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Untuk penggunaan, larutkan 4 sendok makan pupuk NPK ke dalam 16 liter air, lalu aplikasikan pupuk ini dengan cara disemprotkan pada tanaman. Nutrisi kedua, kita bisa gunakan asam amino. Asam amino super dapat membantu menyeimbangkan nutrisi dalam tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Gunakan 25 ml asam amino super ke dalam tangki semprotan berisi 16 liter. Menjaga kesehatan tanaman adalah kunci utama agar tanaman bisa menyerap nutrisi dengan baik dan tumbuh dengan cepat. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan antara lain: penggunaan fungisida antrakol. Fungisida seperti antrakol yang mengandung bahan aktif propinat dan sim sangat efektif untuk mencegah serangan jamur dan menjaga kesehatan tanaman. Untuk pencegahan, gunakan 2 sendok makan fungisida per tangki 16 liter air. Lalu gunakan pestisida untuk hama. Untuk mencegah serangan hama, gunakan pestisida seperti regen dengan bahan aktif fipronil dan gunakan 15 ml pestisida tersebut per tangki 16 liter air. Nah, teknik pengairan yang tepat juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Beberapa manfaat dari teknik pengairan bertahap antara lain: memberikan kesempatan akar tumbuh dengan baik, mencegah keracunan zat besi pada tanah yang baru digunakan, mengaktifkan jasa renit dalam tanah, mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif, membuat waktu panen seragam.
Untuk caranya, saat tanaman berumur 3 hari setelah tanam, aliri petakan sawah dengan air setinggi 5 cm. 2 hari kemudian, keringkan sawah dan lakukan pengairan kembali 5 hingga 7 hari setelah tanam, dan terus ulangi hingga fase anakan maksimal. Pada fase pembentukan malai hingga pengisian biji, sawah perlu terus digenangi air. Namun, 10 hingga 15 hari sebelum panen, keringkan sawah sepenuhnya untuk meningkatkan bobot gabah. Waktu penyemprotan sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Lakukan penyemprotan di pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari setelah jam setengah 4 sore. Hindari penyemprotan di siang hari, karena stomata daun menutup dan serangga biasanya tidak berada di sawah pada waktu tersebut. Tips pertama, rotasi tanaman. Melakukan rotasi tanaman membantu mencegah penyakit dan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Tips kedua, gunakan pupuk organik. Selain pupuk kimia, penggunaan pupuk organik seperti kompos juga sangat baik untuk kesehatan tanah dan tanaman. Lalu tips ketiga, pemangkasan anakan tidak produktif. Pangkas anakan yang tidak produktif agar nutrisi lebih fokus pada anakan yang produktif. Jadi kesimpulannya, dengan menerapkan langkah-langkah tadi, pertumbuhan tanaman padi Mekongga dapat dipercepat hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan tanaman padi biasa. Mulai dari pemilihan bibit yang berkualitas, pemberian nutrisi yang tepat, menjaga kesehatan tanaman, hingga teknik pengairan dan penyemprotan yang tepat, semuanya berperan penting dalam mencapai hasil panen yang optimal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar pertanian padi dari kami. Saya Suwarno, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.